Saudara, satu hari menjelang debat terakhir para kandidat pemimpin Jakarta, Litbang Kompas merilis hasil survei dan hasilnya seperti yang sudah Anda lihat tadi. Yang menarik, ada yang naik signifikan dan ada juga yang turun signifikan. Kita akan ulas bersama peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu. Selamat sore, Mas Yohan. Silakan. Selamat sore, Mas Freddy. Ya, Mas Yohan. Ya. Ini survei yang ada di Litbang Kompas saat ini itu dirilis setelah ada 2 kali debat. 2 kali debat pilkada. Nah, apakah 2 kali debat pilkada ini juga mempengaruhi suara-suara mereka di terakhir survei terakhir ini? Ya, survei Litbang Kompas yang kedua ini memang kita selenggarakan setelah debat kedua ya. Jadi ada rentang waktu memang pasca debat itu kita melakukan survei. Terjadi kenaikan lonjakan suara dari pasangan Anies Sandi. Secara umum memang terjadi perubahan ya yang relatif cukup drastis ya dari ketiga pasangan, terutama pasangan nomor urut 1 dari survei pertama kita, Agus Silvi memperoleh 37,1%. Di survei kedua turun hampir 9% menjadi 28,2%. Sementara 2 pasangan lainnya mengalami peningkatan meskipun relatif untuk pasangan Basuki Jarot ini peningkatannya hanya 3,2%. Yang menarik adalah peningkatan yang relatif drastis di pasangan ketiga. Anies Sandi dari 19,5% di Desember 2016 menjadi 28,5% di Februari. Survei terakhir ini. Ada peningkatan sekitar 9% di pasangan yang ketiga ini. Nah, ini apakah ada pengaruh? Pada saat itu kita ketahui bahwa pasangan nomor urut 1 di debat yang tidak resmi diselenggarakan oleh KPU ini kan mereka tidak mengikuti pasangan AHY Silvi ini. Apakah ada pengaruh itu? Kalau kita melihat sebelum menjawab itu ya, kalau kita melihat karakteristik pemilih Agus Silvi, Anies Sandi dan relatif Basuki Jarot sendiri yang swing voter, jadi pemilih yang cenderung masih berubah pilihan itu memang dari kelas menengah atas, pendidikan tinggi. Artinya isu, persepsi itu sangat mudah sekali mempengaruhi perilaku pemilih dari kalangan ini. Jadi kalau dikatakan apakah debat atau kemudian waktu itu ketika ada debat di luar debat resmi KPU itu Agus Silvi tidak menghadiri, bisa jadi itu berpengaruh ya di kalangan netizen, di kalangan kelas menengah atas, itu yang sangat berpengaruh untuk mempersepsi mereka terhadap Agus. Tapi saya melihat karena survei yang terakhir ini dilakukan pasca debat, saya pikir penilaian publik terhadap kualitas ketiga pasangan calon cukup berpengaruh ya. Apakah Agus kemudian layak dipilih, Ahok layak dipilih, dan Anies layak dipilih dalam proses dialektika di debat itu. Tapi artinya kalau kita lihat ini 62% tetap memilih Agus Silvi. Artinya loyalitas pemilih mereka tetap terjaga. Jadi ada pemilih yang sebenarnya strong voter ya, pemilih yang sebenarnya sudah mantap. Mereka tidak akan pindah dan tidak ragu lagi untuk memilih Agus Silvi memang di angka 62% ini. Tapi coba kita lihat ada sekitar 25, sisanya ya, sisanya itu 25% beralih ke Anies Sandi, 9% ke Basuki Jarot. Jadi memang ada sekitar 30, hampir 40% lebih itu memang swing voter dari pemilih Agus. Baik, itu tadi pemilih Agus Silvi. Bagaimana dengan pemilih Basuki Jarot, dinamika pemilihnya kita lihat? Ya, kita lihat dibandingkan 2 pasangan yang lain, Basuki Jarot memiliki strong voter yang lebih gede ya. Sekitar 85% pemilih Basuki Jarot itu sudah mantap dengan pilihannya. Mereka tidak mau berpaling dengan pasangan yang lain. Kita lihat hanya sedikit sekali, sekitar 15% ya yang tersebar ke pasangan lain. Artinya swing voter dari pemilih Basuki Jarot ini memang relatif lebih kecil. Mereka sudah mantap dengan pilihannya, hanya sekitar 15% yang beralih ya, 7% ke pasangan Anies Sandi, 6% ke pasangan Agus Silvi. Jadi relatif strong voter dari pemilih Basuki Jarot ini relatif lebih tinggi dibandingkan Agus tadi ya. Tentu juga kita lihat juga di pasangan Anies Sandi, pasangan ini strong voternya lebih tinggi. Ini apakah pengaruh profil pemilih juga yang benar-benar kuat dari para pasangan itu, terutama di Basuki Jarot? Jadi kenapa strong voter dari pasangan Basuki Jarot ini lebih tinggi? Satu, mereka adalah petahana. Jadi sisi rasionalitas pemilih itu lebih dikedepankan untuk karakter pemilih dari pasangan Basuki Jarot. Jadi rasionalitas di sini adalah mereka lebih memilih faktor pengalaman, mereka lebih melihat Basuki Jarot ini karena kinerja selama menjabat di pemerintahan DKI. Hal-hal yang rasional itulah, rasional itu kan mereka
merasa diuntungkan ya. Ada aspek untung rugi ketika memilih menentukan pilihan ke Basuki Jarot. Sementara mungkin di pasangan lain yang lebih bermain adalah aspek emosi. Aspek psikologi ya yang bermain, apakah orang ini saya cocok dengan orang ini, saya merasa pas dengan orang ini. Jadi sisi-sisi yang sifatnya lebih ke emosional. Ya. Ini Basuki Jarot kita lihat dinamika pemilih dari pemilihnya Anies Sandi. Iya, seperti yang saya bilang tadi, Anies Sandi relatif di bawah pasangan Basuki Jarot untuk strong voternya ya, pemilih yang sudah mantap dengan pilihannya ke pasangan ini, tapi mereka lebih tinggi dari pasangan Agus Silvi. Agus Silvi 62%. Ini profil pasangan Anies Sandi yang relatif mereka memiliki strong voter yang lumayan besar ya, 77%, kemudian sisanya sekitar 23% adalah terbagi ke pasangan Basuki Jarot dan pasangan Agus Silvi. Jadi fenomena strong voter, swing voter ini kan dipengaruhi, terutama swing voter ini kan dipengaruhi oleh persepsi, dipengaruhi oleh isu yang selama ini berkaitan di sekitar Pilkada DKI. Ini yang belum menentukan pilihan ke Agus Silvi, baik ke Basuki Jarot maupun ke Anies Sandi. Ya, ini kelompok pemilih yang undecided voter, jadi belum menentukan pilihan. Kalau kita coba lihat, jika kemungkinan mereka akan mengarah kemana, ya sekitar 25% ini mungkin akan diambil alih oleh Agus, sekitar 18% oleh Anies, dan sisanya ke Basuki Jarot. Tapi ada 41% yang sebenarnya masih bingung di kelompok pemilih ini. Inilah lahan pertarungan nanti adalah memperebutkan pemilih dari yang undecided voter ini. Ya, kalau sekarang kita akan lihat kembali perolehan suara Litbang Kompas tadi terbaru. Nah, ini ada yang ini yang terbaru ya, 36,2% untuk Basuki Jarot, 28,2% untuk AHY Silvi, dan yang terakhir 28,5% untuk Anies Sandi. Nah, yang ini saya tanyakan, apakah perubahan ini hanya ditentukan oleh faktor debat saja, ataukah ada faktor-faktor lain yang bisa menentukan naik turunnya dinamika suaranya mereka? Jadi karakter pemilih itu kan selain sisi rasionalitasnya, juga yang bermain juga sisi emosionalnya. Sisi rasionalitas adalah dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya isu informatif ya. Debat itu adalah salah satu yang memainkan sisi rasionalitas pemilih. Bagaimana calon itu mengagregasi, mengartikulasikan gagasan programnya itu di debat. Itu mengusik sisi rasionalitas pemilih. Sementara di sisi yang lain ada faktor lain yang juga berpengaruh di luar debat ya, adalah sisi emosi. Sisi emosi ini tentu diperankan tergantung bagaimana ketiga pasangan calon ini mampu menarik simpati, mampu menarik hati pemilih. Jadi lewat berbagai hal yang mereka lakukan ya selama ini, misalnya ada turun ke lapangan, semacam belusukan kayak gitu. Satu sisi yang menarik terakhir nih Mas Yohan, ini 36,2%, artinya 50% plus satunya tidak memenuhi. Ini berarti bisa 2 putaran kalau misalnya menelisik ke depan sedikit. Kalau kita rekam jejak ya, 2 kali survei Litbang Kompas, memang tidak ada pasangan yang meraih 50% plus 1 sebagai syarat dia menjadi pemenang di pilkada. Tapi apakah ini akan menggambarkan realitas di 15 Februari? Saya pikir bisa ya, bisa tidak. Ini adalah gambaran ketika survei itu dilakukan. Sama seperti halnya survei yang pertama, gambaran ketika survei itu dilakukan. Jadi ini sebenarnya menjadi alarm saja bagi pasangan calon, apakah apa yang harus mereka lakukan menjelang 5 hari ke depan itu. Yang menarik mungkin yang terakhir, yang ketiga tadi, yang pasangan ketiga yang tersisih, itu akan kemana suaranya, nanti akan menarik untuk kita tunggu suaranya. Terima kasih Mas Yohan dari Litbang Kompas untuk analisanya.